88,1 Belambangan FM. Selamat pagi, apa kabar Anda sahabat Belambangan? Lydia, apa kabar? Ya, apa kabar Rado? Lama banget kita nggak berdua ya. Dari kemarin karenanya Rano sendiri, Lydia juga sendiri ya kan. Alhamdulillah di kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 kita bisa berdua bersama untuk menyapa ruang dengar Anda. Ya, dan pagi hari ini seperti biasa kita akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dalam program Talkshow bersama JRSB. Betul. Dan hari ini bukan hanya di Belambangan FM, ya, tapi juga bersama teman-teman di Radio Visa FM Banyuwangi. Visa FM ya. Jadi untuk sahabat Visa FM juga selamat pagi. Kami juga mengundang Anda untuk ikut bergabung. Nanti jika ada pertanyaan, silakan Anda bergabung via SMS di 0811 3786 881 ataupun lewat line telepon kami di 417027. Ya, nah pagi hari ini kita sudah hadir bersama narasumber. Kita mengundang mereka-mereka ini untuk berbagi informasi juga untuk pendengar. Ini dari Basnas. Dari Basnas. Ya. Nah, mungkin ada yang baru dengar nggak ya Basnas itu apa? Itu dia. Nanti kita akan masyarakat tanyakan juga harus lebih tahu lagi. Betul. Nanti tugas mereka ini Tugasnya apa saja, fungsinya apa, betul. seperti apa. Jadi kita lebih dekat lagi dengan Basnas begitu ya. Yuk. Dan biar masyarakat Banyuwangi juga lebih tahu tentang Basnas seperti betul itu ya. Sekali. Kita pagi hari ini narasumbernya siapa saja, Lid? Sapa dulu. Lydia, sapa dulu untuk yang ada di sebelah kanan Lydia. Ini selamat pagi buat Pak Lukman Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Beraktivitas ini. Ya. Yang terpenting itu sehat, pasti bisa beraktivitas bisa lancar. Beraktivitas ya. Kemudian Pak Lukman juga tidak sendiri. Kali ini ditemani sama biasanya Lydia panggil Mas, tapi kali ini panggilnya Pak ya. Iya, kita biasa panggil Mas ya. Tapi hari ini kita panggilnya Pak ya. Sudah terlalu sering ketemu. Iya. Ada Pak Samsudin Abdulawi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi Pak Samsudin Adlawi ya. Agak susah Rano bilang Pak ya. Iya, saya tahu. Jadi kalau misalnya keceplosan Mas, mohon dimaafkan ya. Oke, baik. Ini mungkin yang perlu dijelaskan terlebih dahulu kepada pendengar ini ya. Basnas sendiri ini sebenarnya apa gitu. Betul. Ya. Mungkin masih banyak masyarakat yang mungkin belum tahu. Pernah mendengar mungkin, tapi tidak tahu. Nah, ini seperti apa sih gitu ya, gitu. Mungkin Pak Lukman ini atau Mas Samsudin. Ya, Pak Lukman ini. Pak Lukman ya. Bagiannya Pak Lukman. Ya. Pak Lukman. Ya, terima kasih. Terkait dengan Basnas ini memang banyak masyarakat masih belum familiar dengan istilah Basnas, bahkan sering keliru dengan Basarnas. Nah, betul. Itu makanya karena singkatan kan Pak ya. Ini sering terjadi tuh. Makanya ini perlu dijelaskan bahwa Basnas ini merupakan Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah, dan tugas pokoknya tidak lain adalah mengelola zakat umat Islam khususnya. Jadi bukan hanya mengelola secara umum, yaitu menghimpun dan juga mendistribusikan. Ini tugas pokok daripada Badan Amil Zakat Nasional. Nah, mungkin sudah dengan sebelum lahirnya Basnas ini sebenarnya sudah ada dulu Bas namanya. Bas ya. Karena biar tidak identik dengan bas musik itu. Basnas. Tapi sekarang ketika Basnas jadi Basarnas. Basarnas juga sekarang jadi Basarnas. Wah, ini repot. Jadi tugasnya seperti itu, Mas. Jadi Basnas tugasnya adalah menghimpun dan juga mendistribusikan. Pada prinsipnya adalah mengelola dana zakat dari umat. Gitu. Ini tugas pokok daripada Basnas seperti itu, sesuai dengan amanat undang-undang. Nah, sebenarnya undang-undang ini ya bagi umat Islam ini sesuatu yang perlu kita apresiasi dan kita tangkap bahwa ini sebuah sesuatu yang yang patut untuk kita tangkap dengan baik dan bisa diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Karena selama ini kan pengolahan zakat, pengumpulan dan sebagainya itu kan masih banyak didominasi oleh lembaga-lembaga di non pemerintahan, seperti ada las-las yang lain. Nah, maka dengan undang-undang yang baru ini sebenarnya Basnas ini lebih
lebih luas cakupannya dengan undang-undang yang baru itu. Jadi Undang-Undang Nomor 223 tahun 2011. Nah, sebelumnya memang ada undang-undang yang ketika namanya BAS itu. Nah, sekarang sudah penyempurnanya seperti itu. Nah, oleh karenanya Basnas ini bisa diharapkan oleh pemerintah bisa menjembatani umat Islam yang ingin mengeluarkan zakat sebagai bagian daripada kewajiban bagi orang-orang yang kaya itu. Ya, jadi ini memang adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah, Pak ya. Betul. Nah untuk di Banyuwangi sendiri, Basnas ini sudah resmi ada sejak kapan, di Banyuwangi sudah terbentuk? Kalau Basnasnya 2 tahun berjalan ini. Kalau sebelumnya sudah ada BAS. Yang BAS itu, Pak ya. Nah, ini Pak Samsudin ini yang orang lama ini. Ya dulu sempat pegang BAS dulu. Iya, pegang BAS ini. Saya belum pernah pegang BAS. Gimana Pak Samsudin? Iya. Bentuk revolusi atau gimana Mas Samsudin? Perlu saya klarifikasi. Jadi saya baru aktif di aktivis zakat ini ya sejak ada Basnas. Jadi bukan orang Bas sebetulnya Pak. Yang orang Bas itu Pak Haji Sumiran sebetulnya. Jadi di Basnas ini ada 5 komisioner. Selain saya sama Pak Haji Lukman itu ada Pak Haji Sumiran Al-Muhtad. Kemudian ada Pak Haji Herman Suyitno dan Pak Tommy Anwar. Nah, orang lama, orang Bas itu adalah Pak Haji Sumiran Al-Muhtad gitu. Biar beliau ini bisa menularkan ilmunya mengurus zakat itu seperti apa, makanya beliau ini masuk ke Basnas gitu. Jadi setelah berubah menjadi Basnas ini 2 tahun berjalan di Banyuwangi ya sudah dibentuk begitu Pak? Iya, sejak beralih ke Basnas dan pengurusnya baru, maka kami juga mengubah sistem distribusi. Nah, ini sesuatu yang baru dari ketika BAS dulu ada, sekarang dengan sistem. Nah, ini apa yang membedakan? Bedanya, kalau dulu zamannya BAS itu distribusi dilakukan 6 bulan sekali atau bahkan setahun sekali. Oh gitu. Nah, kemudian cara mendistribusikannya itu masyarakat mustahik, orang yang berhak menerima zakat itu biasanya diundang di kantor kecamatan, kemudian juga ada yang di kantor KUA. Nah, itu cara-cara lama itu kami sempurnakan sejak kami menjabat awal 2016 Pak Lukman ya. Itu kami ubah sistemnya. Yang pertama tadi tidak lagi nunggu 6 bulan atau 1 tahun, tapi kami langsung merespon proposal dari masyarakat yang diajukan lewat unit pengumpul zakat di kecamatan, sehingga kami mendistribusikan bantuan zakat ini tidak 6 bulan lagi, tapi minimal seminggu sekali. Jadi lebih cepat. Lebih cepat, gitu. Bahkan kadang seminggu sampai 7 kali. Artinya 7 hari, hampir tiap hari kita distribusi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Kemudian yang kedua, kami mendistribusikan bantuan tidak lagi dikumpulkan di kecamatan atau KUA, tapi kami langsung datang door to door ke rumah, langsung kepada bersangkutan, ke rumah orang miskin yang membutuhkan bantuan itu. Jadi itu bedanya. Nah, karena sistemnya kita ubah seperti itu, maka otomatis kami yang di Basnas yang hanya 5 orang ini ya terpaksa harus selalu sehat. Nah, kan gitu Pak. Biar bisa mengantarkan bantuan. Karena prinsipnya begini, bagi kami berlima, kami sepakat bahwa kami ini hanya pelayan. Jadi komisioner Basnas ini pelayan yang dititipi amanah oleh para muzaki, orang-orang yang berzakat atau infak lewat Basnas untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkannya, itu mustahik. Nah, karena kami ingin jadi pelayan yang baik, maka kami memutuskan alangkah eloknya kalau bantuan yang dititipkan ke kami ini segera disampaikan ke yang membutuhkan. Jangan sampai terlalu lama ngendon di rekening Basnas. Prinsip kami, makin cepat sampai ke mustahik makin bagus. Makin banyak
uang di rekening kami itu makin jelek, prestasinya tidak ada gitu. Jadi kalau bisa ya hari ini masuk 100 juta, besok sudah tinggal 1 juta gitu, sehingga bisa langsung dirasakan oleh para mustahik gitu. Untuk data mustahik ini ya Mas Samsudin ya, itu untuk kategorinya apakah dari 5 komisioner Basnas atau panitia Basnas sendiri yang mencari mustahik ini atau kayak gimana? Iya, nanti Pak Lukman bisa nambah. Jadi mekanismenya kami punya kepanjangan tangan di kecamatan namanya Unit Pengumpul Zakat atau UPZ. Di sana ada pengurusnya sendiri, ada koordinatornya, bendara dan lain-lain sesuai kebutuhan. Kemudian mereka ini yang mencari mustahik. Nah, mencarinya itu pertama dia bisa turun langsung, yang kedua bisa menerima laporan dari masyarakat, kemudian yang ketiga bisa diusulkan oleh desa atau bahkan kecamatan. Sehingga UPZ ini harus selalu koordinasi dengan pihak kecamatan. Karena pemilik wilayahnya kan tetap Pak Camat dan perangkatnya. Jadi itu. Atau masyarakat, karena UPZ ini sama dengan kita, jumlahnya tidak banyak juga pengurusnya, maka masyarakat juga bisa mengusulkan langsung kepada UPZ atau bahkan langsung ke Basnas. Nah, yang masuk ke Basnas ini baik diantar langsung ke kantor maupun lewat WA dan yang lainnya itu kami kembalikan ke UPZ. Kenapa dikembalikan? Karena mustahik yang kami bantu itu harus diverifikasi. Benar-benar miskin atau tidak. Jadi ada survei juga nanti. Ada survei. Jadi prinsipnya di Basnas itu memberi bantuan harus melihat langsung kondisi orang yang akan dibantu. Jadi harus dilihat dengan mata karena audit syar'inya bunyinya seperti itu. Jadi kami ini diaudit secara syar'i, secara agama Islam. Kemudian yang kedua untuk keuangan kami juga diaudit oleh akuntan publik. Jadi dua audit yang kami hadapi gitu. Sehingga langkah-langkah kami ini dalam pendistribusian harus sesuai dengan syariat Islam. Tidak boleh melenceng dari itu. Misalnya untuk mustahik itu kan harus masuk dalam kategori 8 asnaf ya, yang fakir, miskin, ghorim dan lain-lain itu. Nah, ini nggak boleh melenceng dari itu. Misalnya ada orang yang mampu ya, ekonominya bagus gitu, diberi bantuan itu secara audit syar'i kami dipersalahkan. Jadi harus dilihat kondisinya seperti apa. Dan alhamdulillah selama ini Pak Lukman ya, pengajuan proposal yang masuk ke kami setelah kami verifikasi itu tidak hanya miskin orangnya, tapi ketika kami datangi ya secara tidak sadar itu mengundang air mata kami juga gitu. Ternyata kondisinya memang memprihatinkan, sangat membutuhkan. Artinya selama ini apa yang sudah diajukan ke Basnas memang benar-benar sudah tepat untuk tepat sasarannya ya Pak ya gitu. Nah, tapi pernah nggak kejadian juga ternyata ini sebenarnya tidak layak ini ya? Pernah. Dari hasil survei seperti itu juga ada ya. Makanya fungsi UPZ itu yang paling pokok itu adalah melakukan verifikasi di lapangan terkait dengan pengajuan mustahik yang diajukan ke Basnas. Memang pernah terjadi ya dari desa biasanya itu mestinya tidak dapat ya dimasukkan, setelah diverifikasi oleh UPZ ternyata nggak layak. Ini pernah terjadi, cuman itu kecil sekali karena kita prinsipnya membantu sebagian sampaikan oleh Pak Samsudin tadi, harus melihat langsung kepada objeknya. Nah, sistem yang digunakan saat ini di Basnas di Banyuwangi apa juga berjalan nggak dengan sistem Basnas di daerah lain, Pak? Dengan pembagiannya yang hampir seminggu sekali atau hampir tiap hari ini ya? Kalau kami dengar di tempat lain itu, karena gini, sejak era Basnas ini kan belum semua daerah terbentuk gitu. Karena Basnas ini seleksinya kan sangat ketat. Jadi misalnya untuk pengurusnya, komisioner itu tidak boleh pejabat struktural Pak itu. Nah, di tempat lain itu
Kemudian yang kedua, pejabat politik atau pengurus partai itu tidak boleh, harus non partisan. Nah, di tempat lain itu yang biasanya yang ikut dan diajukan oleh pemerintah setempat itu adalah kadang ada yang pejabat strukturalnya, karena sebelumnya zaman BAS itu memang otomatis ketuanya itu sekda. Nah gitu. Kalau enggak ya kepala KUA begitu. Dari struktural pemerintahan ya. Nah itu yang menyebabkan sampai sekarang itu ada banyak daerah yang belum terbentuk. Karena setelah dicek oleh pusat, ternyata mereka itu adalah politikus, mereka adalah pejabat itu. Nah itu nggak boleh. Selain itu juga tesnya juga lumayan berat. Oh ada tesnya ya? Ada. Jadi setelah lolos administrasi itu kemudian ada tes tulis. Kemudian setelah tes tulis itu kami tiba-tiba itu dibel oleh Basnas Pusat, ditanya macam-macam termasuk tadi ngecek sekarang ini aktif di partai atau tidak, macam-macam itu. Nah, yang tidak lolos itu rata-rata di situ karena itu masih aktif, masih partisan. Nah, itu. Jadi ternyata untuk masuk ini juga tidak sembarangan ya, tetap harus mengalami menjalani tes juga dari pusat. Nah, tapi dengan jumlah yang sekarang ini untuk mengurus ini apakah sudah sangat efektifkah, cukupkah atau masih ini, Pak? Ya kalau dilihat dari kebutuhan harusnya kurang, tapi undang-undang itu mengatur komisioner itu hanya 5. Jadi nggak boleh lebih. Nah, untuk menutup kekurangan tadi, Basnas mengajak semua komponen para pihak yang juga peduli terhadap aksi sosial. Sehingga kami untuk data-data itu sekarang banyak dibantu Pak Haji Lukman ya, dari PKK, dari organisasi-organisasi yang lainnya, termasuk dalam distribusi. Kalau awal-awal dulu kami itu distribusi ya orangnya ya orang Basnas saja. Sekarang tim penggerak PKK juga ikut ambil bagian ya, datang gitu. Bu Anas sebagai ketua tim penggerak PKK sering ikut. Kemudian Dinsos, kemudian juga bagian Kesra, Pemkab, kemudian juga lembaga-lembaga yang lain. Jadi kami senang karena gerakan semacam ini kan harus dilakukan secara bersama-sama. Jangan hanya dimonopoli oleh Basnas gitu. Dan Basnas memberi kesempatan kepada semua saja itu silakan bergabung ke kami, terutama dalam distribusi ya Pak. Karena Mas Rano, distribusi itu khususnya yang paket Banyuwangi Peduli, Banyuwangi Peduli Duafa itu paketnya adalah 20 kg beras. Ditambah dengan sembako yang lainnya pelengkap. Nah, kalau satu desa ada 10 orang berarti kan ada 120 ke 200 kilo. Nah itu kan harus diangkat. Nah kalau semakin banyak orang semakin enak bagi kami. Kalau awal-awal dulu kami ngangkat sendiri. Benar-benar jadi ya kerja keras. Betul. Nah biasanya rumah-rumah yang masyarakat yang kami bantu itu dari kelompok fakir miskin itu kan tidak di pinggir jalan, Mas. Iya benar. Masuk pelosok gitu. Ini ya. Kemudian jalannya naik turun itu. Pernah kami jalan sampai 500 meter. Wow. Ya ngangkat beras itu. Angkat beras yang 20 kiloan, 10 kiloan itu ke rumah beliau. Tapi senang lah karena itu memang ternyata melayani itu cukup menyenangkan. Nah, ini adalah hal pengalaman yang menarik dari rekan-rekan di Basnas, Lydia ya. Betul. Ketika untuk menyalurkan bantuan ini banyak hal yang memang harus dilalui seperti itu ya. Dan mungkin juga masyarakat juga masih ada yang belum tahu. Ini mungkin dalam bentuk apa saja kita untuk menyalurkan zakatnya. Dan prosedurnya seperti apa kalau ingin menyalurkan zakat ini lewat Basnas gitu ya. Nanti kita akan tanya-tanya lagi, tapi kita jeda iklan dulu. Nanti kita juga bisa mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi bersama kami. Silakan Anda berkirim pesan di 081137868881 ataupun lewat line telepon kami di 417027.
88,1 Belabangan FM. Pak Nih, lihat ini daftar belanjaanku untuk lebaran Pak Nih. Apa aja, gula 10 kilo untuk sirup, berasnya 12 kilo buat obat Pak Nih. Ini dagingnya lihat nih, aku beli 10 kilo buat bistik pentol, dinding raknya banyak. Bune, kamu ini mau lebaran apa buka restoran? Mosok gula sampai 10 kilo buat sirup? Itu sirupnya buat diminum apa buat mandi? Pak Nih mesti gitu. Jangan salah Pak Nih, ini kan lebaran. Lebaran tuh ya begini belanjanya, belanja besar. Bune, belanja boleh saja tapi secukupnya saja ya. Jangan berlebihan. Mesti Pak. Jelang hari raya, ayo lebih bijak dalam berbelanja guna mengantisipasi lonjakan bahan pokok dan kebutuhan yang lain. Ingat, belilah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Ayo, lebih cerdas berbelanja untuk turut mengendalikan inflasi di Banyuwangi. Pesan ini dipersembahkan oleh Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Banyuwangi. Sekarang tidak perlu susah untuk cari lokasi apa saja di Banyuwangi. Dan nggak usah ngerasa takut tersesat, karena kini sudah ada aplikasi Banyuwangi in your hand. Apaan sih Banyuwangi in your hand? Nah, ini adalah aplikasi yang menawarkan informasi berbagai tujuan wisata, fasilitas vital, serta industri kreatif di Kabupaten Banyuwangi kepada pengguna yang dilengkapi dengan fitur pencarian lokasi berbasis Google Maps. Terus caranya gimana? Gampang, cukup install aplikasi Banyuwangi in your hand dari Play Store di Android atau App Store. Ikuti juga petunjuk lanjutannya. Segala tempat yang pengen kamu tuju akan tertampil jelas. Pada ujungnya, kamu akan dibimbing oleh aplikasi Google Maps ke arah tujuan yang kamu inginkan. So, makin mudah kan menjelajah Banyuwangi? Jadi, segera saja install sekarang aplikasinya ya. Banyuwangi in your hand. Just click and you get everything. It's beautiful destination. The satisfaction for tourism. It's majestic Banyuwangi. Paradise land for you and for me. Music that's the small voice. Radio merupakan media komunikasi paling dekat dan bersahabat. Hiburan dan informasi bisa didapat di sini. Namun, kini semakin banyak pihak-pihak tidak bertanggung jawab menggunakan frekuensi radio secara liar dan tidak bertanggung jawab, bahkan merugikan dan membahayakan. Ayo, jadilah warga negara yang baik. Jangan menggunakan frekuensi radio secara liar. Taati undang-undang kepenyiaran agar citra radio tidak ternoda. Ayo, dengar radio, dapatkan hiburan dan tambahan wawasan. Iklan ini dipersembahkan oleh Asosiasi Jaringan Radio Siaran Banyuwangi. Kita masih kembali dalam program Talkshow JRSB, Jaringan Radio Siaran Banyuwangi, masih bersama Belabangan FM dan juga Vis FM. Ya, dan yang ingin bertanya juga masih kami tunggu gabungan Anda via SMS, silahkan di 081137886881 ataupun lewat line telepon di 417027. Dan kita hari ini juga masih ditemani teman-teman dari Badan Amil Zakat Nasional ya, atau yang kita singkat jadi Basnas. Basnas ya. Jadi jangan lupa bukan pakai S ya, bukan S ya, tapi Z loh. Pakai Z itu yang membedakan tulisannya ya. Bahasanya jadi Basarnas nanti. Ya, sebelum kita bertanya, kita akan telepon dulu yang sudah masuk di 417027 untuk pendengar. Iya. Iya, halo. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi dari Vis FM. Ini dari Novi, dari Radio Vis FM Banyuwangi. Oke, Novi ada pertanyaan dari pendengar Vis FM. Ya, tapi sebenarnya kita mau sapa Bapak Samsudin Adlawi, sama kerabat dari kita ya. Juga untuk Pak Lukman juga. Selamat pagi. Ini ada beberapa pertanyaan baik telepon dan SMS, kita baca satu-satu ya. Boleh, silakan. Oke, yang pertama ini dari Pak Ahmad di Giri. Ya, ini lebih baik mana sih menyalurkan sedekah pada mustahik atau basnas?
Langsung menyalurkan sendiri begitu ya maksudnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Yusuf di Wongsorejo. Yusuf di Wongsorejo, oke, pertanyaannya. Berapa dana yang berhasil dikumpulkan, disalurkan oleh Basnas Banyuwangi? Terus donaturnya dari mana saja dan untuk apa saja? Ini kayaknya lengkap banget ya. Pak Yusuf di Wongsorejo. Kemudian ini Pak Yudi tadi telepon di Banyuwangi, saya lupa tadi di mana lokasinya. Ini di Banyuwangi deh ya. Ini apa komisioner dan pegawainya ikut digaji gitu. Terus dari Bu Anita di Alas Malang. Alas Malang ya. Maaf Pak, saya janda, punya anak 2, 1 SD 1 SMA. Yang SD dapat beasiswa dari pemerintah. Nah, pertanyaannya boleh dapat. Oke, ini pertanyaannya sebentar. SMS-nya rada. Nah, selain dapat beasiswa dari pemerintah, apa kita bisa mengajukan beasiswa melalui Basnas, Pak, untuk anak saya yang mau kuliah? Boleh ada pertanyaan lain? Ini masih ada yang SMS barusan ini. Boleh. Sekalian ya, Pak. Mohon maaf. Ya, sebentar. Ini dari Pak Budi di Banyuwangi aja ya. Musola di perumahan saya pembangunannya tersendat-sendat. Kami mendapatkan lahan dari pengembang dan swadaya membangun dengan melibatkan donatur, tapi masih banyak yang dibutuhkan. Apakah bisa kami juga mengajukan dana ke Basnas? Bantuan musola. Kemudian yang lain bisa nyusul ya. Tapi saya boleh nitip satu pertanyaan nggak sih? Boleh Novi. Ini ke Bapak Samsudin ya. Yang seperti kita tahu, Bapak Samsudin Adelawi ini adalah orang media juga. Nah, tapi kita penasaran, ingin tahu kenapa sih tertarik untuk ikut bergabung dalam Basnas begitu. Sudah, sekian, terima kasih. Terima kasih Novi. Thank you Novi. Ya, dari Visa FM pertanyaannya. Karena itu adalah pertanyaan pribadi, nanti dijawab terakhir sendiri ya. Sekarang ini pendengar dulu ya, yang betul. sudah bertanya-tanya tadi. Ya, tadi ada pertanyaan dari Pak Ahmad yang ada di Giri. Intinya sih baik mana sih kalau menyalurkan zakatnya itu langsung dikasihkan ke mustahiknya atau lewat Basnas? Ya, jawab satu-satu ya, karena banyak sekali. Ini karena penasarannya masyarakat dengan Basnas ini ya. Yang pertama dari Pak siapa tadi? Ahmad. Pak Ahmad. Jadi disalurkan langsung kepada mustahik itu baik. Baik, karena tentu saja bagi yang menyalurkan itu sudah tahu kondisi mustahiknya seperti apa gitu kan. Kemudian kalau lewat Basnas bagaimana? Kalau lewat Basnas itu jauh lebih baik. Karena dana yang masuk ke Basnas itu tidak disalurkan kepada hanya satu atau berapa mustahik, tapi kepada para mustahik seluruh Banyuwangi. Jadi misalnya Pak Ahmad tadi zakat ke Basnas itu sebanyak 2 juta katakan begitu. Nah, kalau dikasihkan langsung ke mustahik oleh Pak Ahmad itu kan hanya ke satu atau 2 orang misalnya. Tapi kalau ke Basnas 2 juta itu dibagi-bagi, diakumulasi dengan bantuan yang lain, itu bisa dibagikan ke seluruh masyarakat Banyuwangi yang membutuhkan. Jadi itu nggak apa-apa dibagi sendiri, nggak apa-apa. Cuman karena Basnas ini ditunjuk oleh negara untuk menangani zakat di Indonesia, kalau di Banyuwangi, maka alangkah lebih baiknya kalau itu disalurkan lewat lembaga resmi Basnas gitu, karena kami memang diamanati oleh negara untuk menangani itu. Itu yang dari Pak Ahmad ya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Yusuf yang ada di Wongsorejo. Ini pertanyaan audit ya, Rano. Berapa dana yang dikumpulkan, yang disalurkan, dan dari mana? Ya, sayang sekali hari ini kami tidak bisa hadir bersama bendahara atau wakil ketua 3 yang membidangi keuangan, karena pada saat jam yang sama ini kami ada rapat koordinasi tentang zakat bersama para bendahara di SKPD yang selama ini memungut zakat kepada karyawan di SKPD itu. Tapi
secara secara global itu pada tahun 2016 kami bisa menyalurkan dana yang masuk ya secara prosentasi saja. Nanti angkanya bisa dicek langsung di Basnas karena kami tidak ingat pastinya daripada salah. Jadi dari dana yang masuk 100% itu 93% itu berhasil kami distribusikan. Sudah disalurkan semua ya. Nah, angkanya kalau tidak salah, jadi globalnya saja, saya menghindari kesalahan penyebutan angka. Tahun 2016 itu terkumpul 1,9 Mbak Lukman ya, 1,9 miliar berasal dari pengumpulan yang dilakukan oleh para pengurus UPJ di tiap-tiap kecamatan, kemudian dari SKPD yang langsung transfer ke Basnas, kemudian juga banyak para muzaki personal. Jadi ada yang langsung transfer ke rekening Basnas itu. Jadi sumber-sumbernya itu ada setidaknya ada 3 itu. Dan juga di tahun 2017 ini kami membentuk Laskar JIS. Laskar JIS itu Laskar Zakat Infak Sedekah yang pengurusnya itu anak-anak di sekolah, SMP sampai SMA. Mulai ini ya, belajar diri jadi anak ya. Kami sengaja mencetak kader-kader zakat mulai dini. Jadi anak SMP SMA. Jadi tujuan awalnya sih hanya edukasi kepada anak-anak. Selama ini kan anak-anak kita di SMP SMA itu kan kalau ditanya soal zakat hebat ya. Definisi zakat apa? Itu dia pasti hafal karena oleh guru agama diajari. Tapi prakteknya seperti apa? Mengelola zakat itu seperti apa? Mereka tidak paham. Nah, itu karena itu Basnas mulai mengkader mereka, membentuk organisasi di sekolah namanya Laskar JIS. Nah, tugasnya pertama mereka anak-anak ini mengumpulkan infak. Kalau zakat kan belum karena masih belum dapat penghasilan. Infak dari teman-temannya. Nah, infak yang terkumpul itu nanti ditransfer ke Basnas. Kemudian yang kedua, tugas kedua Laskar JIS ini adalah mendata teman-temannya yang berasal dari keluarga fakir dan miskin. Nah, data yang masuk itu diusulkan ke Basnas. Nah, misalnya anak SMA atau SMPA gitu sudah mengumpulkan ketemu 10 anak dari keluarga miskin yang nunggak SPP atau tidak bisa beli seragam atau yang lainnya. Nah, itu diajukan ke Basnas. Nah, nanti Basnas akan mendampingi anak-anak itu verifikasi ke keluarganya. Dilihat keluarganya kondisi rumahnya seperti apa. Nah, untuk Laskar JIS dan UPJ itu, kalau misalnya Laskar JIS di satu sekolah menyetor ke Basnas 1 juta, misalnya 1 bulan bisa ngumpulin 1 juta, kemudian dia ngajukan setelah memverifikasi mengajukan bantuan ke Basnas sebanyak 5 juta katakan begitu atau bahkan lebih, karena itu sudah diverifikasi maka 5 juta itu akan kami penuhi. Jadi kami tidak tidak mendasarkan pada setorannya, tapi kebutuhan yang diharapkan, yang dibutuhkan itu seberapa, itu yang kami penuhi. Jadi setor 1 juta balik 5 juta. Nah, itu sekolah senangnya di situ. Karena bagi sekolah sendiri sudah tidak ada tunggakan SPP karena sudah di cover oleh Basnas. Nah, ini menyambung ke Bu tadi yang jaga tadi beasiswa bagi anaknya ini. Jadi kalau memang Bu Anita ini masuk kelompok tadi, kelompok Asnaf tadi, ya Basnas bisa diajukan ke Basnas. Nanti Basnas akan membiayai kuliah anaknya itu. Asalkan tadi kalau Bu siapa tadi? Bu Anita yang ada di Alas. Bu Anita itu benar-benar dari keluarga itu, keluarga tidak mampu, ya. Kalau biasanya kalau dapat beasiswa dari pemerintah itu termasuk dari keluarga tidak mampu itu. Nah, nanti bisa diajukan ke Basnas. Basnas sudah membantu
beasiswa beberapa mahasiswa dan siswa di Banyuwangi. Jadi sudah kami lakukan itu, asalkan tadi setelah diverifikasi memenuhi persyaratan dan ya. Bu Anita bisa nanti langsung koordinasi dengan UPJ Wongsorejo. Nah itu selanjutnya Pak Lukman mungkin. Iya. Silakan ditambahkan atau pertanyaan yang lain. Ya. Ini dari Pak Yudi. Pak Yudi ada di Banyuwangi aja ya. Ini menanyakan kalau komisioner dan pegawainya digaji nggak? Ini memang dalam asnaf itu kan ada namanya amil. Jadi asnaf yang 8 itu ada namanya amil. Nah amil itu pun juga punya hak untuk bagian daripada dana zakat itu. Nah, tugasnya amil adalah bukan hanya membagikan tapi mengumpulkan. Jadi mengumpulkan kemudian mendistribusikan dana zakat itu tugas daripada amil. Nah, kami di Basnas itu kan ada 5 komisioner, kemudian ada beberapa 5 staf, ada sekjen 1. Nah, ini seluruh operasional itu diambilkan dari hak amil itu. Nah, berapa nominalnya? Nah, itu sesuai dengan kemampuan Basnas. Yang jelas kita punya staf, kemudian punya sekjen. Nah, di situ hak amil diambilkan untuk mereka itu. Ya intinya juga mereka bukan malaikat kan gitu. Ketika berangkat bawa sepeda motor kan butuh bensin. Iya. Jadi saya kira begitu. Tapi itu haknya ya. Cuman tidak boleh melebihi dari 1/8 sesuai dengan audit syar'i itu. Jadi dari jatahnya amil itu maka tidak boleh melebihi dari itu. Itu sudah ketentuan syar'inya seperti itu. Dan itu diatur oleh undang-undang juga. Kemudian menambahkan mungkin pertanyaan dari Pak Yudi, kemudian ada Pak Budi yang ada di Banyuwangi ya tentang musolanya tersendat. Programnya apa saja? Kemarin tadi ditanyakan programnya apa saja. Kita kan punya secara keseluruhan program Basnas itu ada 5 secara global itu yang kita sebut dengan panca program itu. Jadi ada Banyuwangi Takwa, ada Banyuwangi Peduli, kemudian ada Banyuwangi Sehat, ada Banyuwangi Makmur, dan ada Banyuwangi Cerdas. Nah, ini 5 program ini. Nah, kalau ditanyakan tentang musola, musola itu bagian dari Banyuwangi Takwa. Kita juga di beberapa bangun masjid salah satunya. Itu nanti di dalam audit syar'inya bisa dimasukkan di kategori sabilillah, misalkan bisa. Cuman berapa nominalnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau di pick up semuanya tidak bisa. Kita ngurusi seluruh kabupaten. Kita kemarin sudah peresmian masjid di mana Pesanggaran. Ini bentar lagi mau di daerah Licin, Pak ya. Bisa dimasukkan. Nanti tetap melalui pintunya melalui OP. Jangan ditinggalkan OPSN. Yang di kecamatan ya. Di kecamatan. Jadi Pak Budi ada di kecamatan mana? Itu. Kalau ada di kecamatan Banyuwangi silahkan menghubungi OPZ. Jadi di kecamatan Banyuwangi. Program yang akan ditanyakan tadi apa saja ya secara umum itu. Nah, kalau misalkan di Banyuwangi Makmur. Nah, di kami itu ada program bukan hanya memberikan zakat secara konsumtif, tapi bagaimana zakat itu bisa dikelola secara produktif. Maka ada bantuan permodalan. Kita berharap dengan permodalan itu yang awalnya dia sebagai mustahik bisa menjadi muzaki. Yang awalnya nodong sekarang sudah memberi, misalkan begitu. Nah, ini salah satu program daripada Basnas seperti itu. Karena dalam prinsip agama kan al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Jadi tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Saya kira itu. Jadi begitu jawaban Pak Yudi tadi ya, Dan mungkin pertanyaan juga bagi masyarakat ini ada lagi yang tadi ya. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan julid tadi. Pertanyaan ini betul ya. Maksudnya ini orang media juga. Tapi kenapa sih tertarik untuk bisa gabung di Basnas? Ya karena pengen bisa melayani, itu aja sih. Ternyata melayani itu asik. Gitu. Kita bisa membantu orang lain itu menyenangkan. Apalagi begini, seperti yang saya singgung di awal tadi, ketika kami menyampaikan langsung bantuan kepada para mustahik, itu selalu kami disambut dengan tangis, Pak Lukman ya, dan doa. Wah, ini yang luar biasa, yang sangat luar biasa dan menguatkan
kami untuk terus melangkah dan semakin mencintai pekerjaan ini, Pak Lukman ya. Karena begini, ternyata dengan apa yang kami alami selama ini, kami bisa tahu perbedaan antara orang miskin dengan orang kaya. Jadi kalau orang miskin itu diberi bantuan, meskipun itu bantuannya tidak banyak, ya, hanya misalnya beras 20 kilo atau berapa itu, yang pertama kali dilakukan oleh orang-orang itu adalah langsung mendoakan yang membantu. Nah, ketika kami di lapangan itu, kami tidak meminta mereka mendoakan kami, tapi kami meminta para mustahik itu mendoakan orang-orang para muzaki yang sudah menitipkan zakat lewat Basnas, supaya rezekinya ditambah, supaya keluarganya diberi kesehatan, diberi keberkatan dalam hidup. Nah, itu yang kami terima selama ini. Nah, beda lagi dengan orang kaya. Orang kaya itu kalau dikasih biasanya dilihat barangnya, ya. Kalau ternyata tidak sesuai harapannya, kok hanya segini ya. Bedanya begitu. Kalau masih ada rasa kurangnya, masih ada. Itu yang membuat kami itu senang ketemu para mustahik. Oke. Kira ada. Ya. Halo. Ya, ini Novi lagi. Oke, dari Visa FM ada pertanyaan lagi. Ya, ada 2 pertanyaan lagi, nggak apa-apa ya? Boleh. Oke. Ini dari Bu Alvan. Bu Alvan. Tanya jenis proposal apa saja yang bisa diajukan ke Basnas Banyuwangi. Kemudian ibu-ibu lagi, ini namanya Ibu Dian. Nah, di Singotrunan, siapa saja yang bisa menjadi donatur bagi Basnas? Apakah donasi kita diatur nominalnya? Terima kasih rekan Ranu dan Lydia. Terima kasih Novi dari Visa FM. Nah, itu tadi ya. Jadi dari ibu-ibu ini banyak nih ya. Bu Alvan, ini jenis proposal apa aja yang bisa diajukan ke Basnas? Jadi proposalnya seperti yang sampaikan Pak Lukman tadi, kami punya 5 program. Program peduli ini untuk membantu orang-orang yang fakir, miskin, terutama kebutuhan sembako, kemudian bencana ya itu. Terus bedah rumah biasanya itu. Kemudian yang kedua, Banyuwangi Cerdas, seperti yang kami sampaikan tadi, kami memberi untuk anak SD, karena SD itu gratis di Banyuwangi, kami membantu dari anak-anak dari keluarga miskin itu alat-alat sekolah. Jadi ada tas, ada sepatu, Pak Lukman ya, sesuai kebutuhan. Kemudian untuk Banyuwangi Sehat, nah ini yang banyak sekali kami lakukan. Kami membantu keluarga miskin yang ingin berobat. Kalau biaya kesehatannya kan sudah di cover lewat KIS ya, Kartu Indonesia Sehat. Tapi biasanya ini orang miskin itu nggak mau dipaksa berobat karena biaya wirawirinya nggak ada. Kedua pertimbangannya, kalau saya sampai di opname, siapa yang cari makan? Nah gitu. Nah, biaya untuk makan, biaya wirawiri kalau misalnya harus dirujuk ke Surabaya itu ditanggung oleh Basnas. Jadi biaya non medis itu ditanggung Basnas. Nah itu. Nah sekarang ini alhamdulillah dengan begitu banyak orang miskin yang ketika ditawari dirujuk kemana itu seneng gitu, karena sudah nggak memikirkan lagi keluarga yang di rumah itu bisa makan enggak. Itu di cover oleh Basnas gitu. Kemudian yang berikutnya Banyuwangi Takwa tadi. Banyuwangi Takwa itu ya untuk membantu pembangunan masjid yang tidak selesai. Tapi khusus untuk masjid itu kami lihat letaknya di mana. Kalau letaknya di kota, di kanan kirinya orangnya kaya-kaya, masa itu masih mau bantuan ke Basnas? Ada prioritasnya dulu ya ini. Kita prioritaskan yang ini seperti yang sekarang lagi proses, kami bantu di Kayangan. Mas Rano kan tahu Kayangan itu di mana tuh? Di langit itu, di licin. Naik itu, naik di atas tebing itu. Nah, itu kita bantu. Nah, yang kemarin baru kita resmikan itu di Pancer. Di Pancer itu masuk hutan, jalan setapak, ada masjid di situ. Nah, karena nggak selesai itu kami bantu, dan alhamdulillah kami kemarin resmikan, dan masyarakat seneng karena ada masjid bagus di dalam hutan itu. Nah itu. Kemudian juga
proposal yang bisa diajukan adalah Banyuwangi Makmur ya itu. Jadi kalau masuk 5 kriteria itu silakan diajukan ke UPJ terdekat. Ya, oke. Nah, donatur tadi. Nah, kalau donatur begini, jadi kami tidak memberi patokan harus sekian gitu. Yang bisa menghitung, yang bisa menetapkan itu adalah orang yang bersangkutan atau si donaturnya. Kami nggak maksa misalnya sampean ini kekayaannya sekian harus segini ya. Tapi secara rumus itu ada sebetulnya. Hitung-hitungannya bisa diambil di mana di internet banyak sekali rumusnya itu. Yang penting itu adalah ikhlas. Kalau misalnya sesuai rumus tapi tidak ikhlas ya sama saja. Mending infak atau zakat 1.000 daripada 100 juta tapi tidak ikhlas begitu. Karena yang tidak ikhlas itu jadi penghalang zakatnya tadi. Nah itu saya kira itu. Ya, pertanyaan terakhir Rano ya untuk pendengar Radio Blambangan dan juga Radio Vis FM, untuk prosedurnya untuk yang ingin menyalurkan zakatnya lewat Basnas bagaimana ini? Harus kemana? Datang langsung atau kemana? Transfer atau bagaimana? Kalau di kecamatan, di wilayah kecamatan itu ada UPJ. UPJ itu berkantor di kantor KUA biasanya. Nah bisa lewat sana atau bisa langsung ke Basnas. Ada nomor rekening. Nomor rekeningnya banyak sekali, makanya saya itu paling susah menghafal. Tapi ada itu dan itu bisa dilihat nanti di webnya. Basnas. Ada Basnas ya. Itu ya. Kemudian juga misal datang langsung yang di wilayah Banyuwangi nih yang bisa datang langsung kantor Basnas di mana? Kantor Basnas di Jalan apa itu? DPR ke selatan. Adi Sucipto. Di seberangnya PDAM. Depannya PDAM agak ke selatan. Atau di kantor UPJ di tempatnya di KUA masing-masing kecamatan ya. Iya betul. Mana yang terdekat silakan lah kamu. Ya. Baik. Jadi masyarakat bisa langsung menyalurkan zakatnya ya. Ya dan semoga semua pertanyaan pagi hari ini terjawab. Tapi kalaupun masih ada pertanyaan nanti semoga kita akan bisa berbincang lagi dengan rekan-rekan di Basnas karena ternyata masyarakat masih banyak penasaran masih banyak yang penasaran dengan adanya Basnas di Banyuwangi ini dan nanti kita mungkin akan mengundang kembali nih untuk bapak-bapak ini bisa menjelaskan lagi semoga kita tentang bisa Basnas ya. Dan diucapkan terima kasih dulu ya untuk pendengar Vis FM dan juga pendengar Radio Blambangan FM. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak dan juga sudah ikut bergabung di kesempatan pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih buat Pak Lukman dan juga Mas Samsudin sudah mampir ke radio dan ngobrol banyak seputar Basnas. Hari ini kita dapat ilmu baru lagi ya Rano. Nah ini terlebih juga kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Kayaknya kita harus sering-sering ke Basnas nih. Oh iya masuk akal. Iya, betul, Oke, dan terima kasih sekali lagi. Kita akan berpisah di lain waktu. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Baru saja Anda ikuti Talkshow bersama jaringan radio siaran Banyuwangi.